Drama cewek posesif masih berlanjut guys. Setelah nelpon ya kan, jatuh dari kantong baju, serosot ya kan. Mana cewek gak pengertian, udah kadung jatuh tuh handphone. Lu makin kesel, lu tendang aja tuh handphone. Ya. Seperti yang sudah kalian lihat di judul, di video kali ini Beok akan melakukan durability test terhadap produk terbarunya dari Realme, yaitu Realme 6 yang merupakan suksesor ataupun penerus dari Realme 5 Pro. Ada beberapa serangkaian tes yang bakal Beok lakukan untuk menguji sejauh mana build quality yang dimiliki sama smartphone ini. Barengan sama gue Bewok, mari kalian ikuti tes pertama sampai tes terakhir, no skip-skip bro. Tes pertama yang akan kita lakukan adalah blade test. Jadi Beo sudah menyiapkan beberapa pisau dengan tingkat ketajaman yang berbeza-beza gitu ya. Yang pertama ini paling tumpul. Ini tuh sering banget dipakai di kantornya Facebook dan tumpul sih menurut gue. Kemudian ini yang sedikit tajam. Dan ini yang lumayan tajam nih yang gede. Pisau mak gue buat cek-cek buat nyacah-nyacah gitu biasanya. Dan yang terakhir ini pisau yang paling kecil dan yang paling nyakitin bro. Dan ini apaan sih ini parutan? Buat apaan nih Gung? Kagak ada. Buat diapain? Oke nanti akan kita coba ya bro. Sip, yang pertama kita harus melepas dulu lapisan anti gores yang terdapat di layarnya supaya aci pada saat kita scratch ya. Sudah aci ya, karena ini sudah tidak ada pelindungnya lagi kecuali Corning Gorilla Glass 3 yang melapisi layar dari Realme 6 ini. Sebelum kita scratch, ini gue cek emailnya dulu. Banyak yang nanya gitu ya, Bang cek email buat apaan sih gitu. Sebenarnya untuk membuktikan bahwa dari tes pertama sampai tes terakhir itu kita menggunakan handphone yang sama. Bukan handphonenya diganti gitu ya. Ini cek emailnya dulu, email 1 dan email 2 kelihatan? Sudah terlihat, brightness-nya cukup. Baik, kalian ingat-ingat ya emailnya? Oke, email sudah. Kemudian sekarang kita scratch dulu dari yang tingkat ketajamannya paling tumpul. Pakai kertas dulu nih untuk membuktikan. Oke. Tuh, baik. Oke, tuh tajam ya. Itu dari yang nggak tajam, dari yang lumayan, terus ini tajam lumayan. Kemudian ini. Yang kecil dan nyakitin bro, kita coba. Tuh, langsung tanpa tedeng aling-aling, langsung kebelah plastiknya. Oke, langsung kita implementasikan ke layar. Ini dulu nih. Ngilu. Sip. Enggak kelihatan gores sama sekali. Kalau secara kasat mata bewok sih enggak kelihatan. Oke mas videografer, lanjut kita ke yang kedua. Ini nih. Baik. Tung. Lanjut ke pisau yang ketiga. Ini pisau untuk nyacah-nyacah gitu bro. Dan kita terakhir mengimplementasikannya ke pisau yang paling tajam. Ngilu. Kalau ini apa? Tuh, berasa nusuk ke dalam hati dan sanubari gitu. Tuh. Baru nih, emang bener-bener tajam banget bro. Baik-baik nih ya, kena tangan. Ngilu. Oke. Tuh, harusnya sih kelihatan ya. Oke, ini tingkat ketajaman pisau yang keempat tuh kelihatan banget dia goresan-goresannya. Dan dalam penggunaan keseharian, kalian juga nggak mungkin kan pakai pisau. Paling juga kunci, misalkan kunci motor gitu ya, kalian taruh dalam saku, kemudian kalian barengin tuh sama handphone. Nah itu paling juga tingkat ketajamannya paling kayak gini nih, nggak terlalu tajam-tajam amat gitu ya. Oke, ini tidak nampak goresan, adapun nampak cuman samar ya, tipis. Dan kita lanjut ke tes berikutnya. Tes selanjutnya yang akan kita lakukan ialah scent test. Tapi sebelum itu kita cek dulu emailnya. Nah, kelihatan nggak? Masih menggunakan email yang sama. Baiklah, Beok rasa ini pisau-pisaunya cukup dan kita gantikan dengan scent ataupun pasir. Karena memang musuh utama dari Corning Gorilla Glass itu biasanya pasir. Dan ini pisau-pisaunya udah nggak guna lagi bro. Lanjut, pertama kita bakal ini dulu ya. Ngegoresin layarnya dulu, begini. Atau kita gini dulu deh, kita pendem dulu. Terus kita banjurin sama pasir, tuh. Dibanjurin pasir.
terus kita ucek-ucek. Ih, udah bunyi engkik gitu bunyinya. Nih ya, pakai audio deh nih. Gue coba ini ya bunyinya nih. Tuh, biar lo tahu kalau ini emang benar-benar digoresin. Bukan digores dengan halus dan lembut gitu. Baik, sekarang ini gue balikin ke belakang gini. Gitu. Terus gue sumpah ya, gue tuh seneng banget tahu kayak gini-gini. Dan itu part yang paling gue suka juga. Siap. Wuh. Sudah nampak, terlihat. Dan ini coba bewok lap dulu ya. Secara kasat mata sih memang wow. Tuh, di tengah-tengah terutama ya. Nih, kelihatan banget ya. Kalau kita nyalain layarnya, apakah kelihatan, Mas videographer? Tuh, kita nyalain. Kelihatan ya. Jadi dalam kondisi mati kelihatan, dalam kondisi nyala layarnya juga kelihatan. Tuh, goresan-goresannya. Lanjut, kita akan melakukan grindstone test. Ini kita singkirin dulu. Pasir-pasirnya tadi agak berarakan, bro. Oke, biar rapi, biar rapi, biar rapi. Ini kita taruh di atas sini. Kemudian kita gesekkan dengan menggunakan gerinda. Mantap. Dia tuh sampai gerak-gerak gini handphonenya tuh. Kayak nyetrika ya. Tangan gue ikutan tremor. Oke, ini sudah. Wow, hasilnya makin kelihatan. Setelah pakai gerinda tuh memang makin terpampang nyata gitu ya. Beberapa goresan yang terdapat di layarnya. Ini tuh tengah-tengahnya tuh kelihatan banget. Kemudian dalam kondisi layar nyala pun makin kelihatan juga. Dan di pinggir-pinggirnya ini yang paling parah banget. Karena goresan-goresan dari si gerinda itu, bro. Nah, kelihatan ya? Nah, sekarang kita cek dulu nih IMEI-nya bahwa masih menggunakan IMEI yang sama seperti yang di awal tadi. Kelihatan Mas IMEI-nya? Jadi memang nggak ada layar manapun gitu ya, Corning Gorilla Glass berapapun yang tahan satu sama sand ataupun pasir. Dan gerinda ini nih memang jarang banget layar yang tahan sama goresan-goresan yang dibuat sama kedua benda tersebut, bro. Karena memang nyatanya kegores banget. Berlanjut, kita akan melakukan splash resistant test. Ini ada dua kemungkinan ya, gue nunggu hujan turun atau nanti kita bikin hujan lokal sendiri, bosku. Langsung aja kalian simak splash resistant testnya. Oke, sekarang udah hujan, posisinya bosku. Bewok akan ngebanjurin Realme 6 ini di bawah tetesan air hujan. Pakai stopwatch dulu ya pertama-tama, ini kurang lebih 30 detik. Set. Hujan gerimis aja. Realme 6 dibanjurin. Jadi ini Realme 6 ini sudah mempunyai sertifikasi IPX2. IPX itu fungsinya buat apa? Kalau misalkan kalian belum nonton, itu sebenarnya Bewok udah bahas di Realme C3 pada saat durability test. Kalau kalian lupa nonton, klik card di pojok kanan atas. Itu ada keterangan tentang IPX fungsinya buat apa dan IPX itu ada berapa aja. Sudah 30 detik? Oke, mulai jalan-jalan sendiri. Baiklah. Sip. Wow. Sampai ketek-ketek. Ngalir. Oke. Bewok rasa cukup. Ini malah 47 detik ya. Dan sekarang boleh minta tisu dulu. Bentar, Bewok minta tisu. Oke, kita bersihin dulu pakai tisu. Kita cek respon layarnya yang sudah punya teknologi 90 Hz smooth display. Tuh, masih oke. Kelihatan? Dan handphonenya juga masih fungsi ya. Kita cek IMEI-nya sekarang. Oke, kelihatan IMEI-nya. Sekarang kita lanjut ke tes berikutnya. Rangkaian tes selanjutnya yang akan kita lakukan adalah freezer test. For information, untuk Realme 6 ini belum mendapatkan sertifikasi militer untuk suhu yang ekstrim. Jadi tidak disarankan ya. Cuman gak apa-apa, kita coba aja.
Ini dalam freezer sudah ada GoPro. Tuh kelihatan ya GoPro-nya. Kemudian sini sudah ada lampu senter supaya dalamnya tetap terang. Dan kita menggunakan stopwatch untuk menentukan waktu kira-kira kurang lebih 60 menit kita akan taruh di dalam freezer ini. Tapi sebelum itu gue lupa. Ini kita harus cek dulu ya suhu di dalam freezernya. Siap, 5 sampai 10 derajat Celcius. Kemudian suhu di handphonenya 31 deh ya. 31 derajat Celcius. Kemudian suhu di dalam freezernya ini minus sekitar 5 sampai 10 derajat, berubah-berubah. Dapat Mas videographer suhunya? Oke, langsung aja kita masukin kurang lebih selama 60 menit ya bro. Tuh udah bewok start. Baiklah. Sambil kita tunggu bewok mau main pingpong dulu. Oke guys, kurang lebih sudah 60 menit, bahkan kayaknya udah sejam lebih ya. Ini sekarang bewok buka kulkasnya, kemudian kita matikan stopwatchnya, kita stop. Wow, keringetan cuy. Tuh, dingin. Ini kita cek suhunya sekarang. 7 derajat Celcius, dapat. Kemudian sekarang kita keluarin dan kita cek IMEI untuk membuktikan bahwa dari tes pertama sampai tes freezer ini kita menggunakan handphone yang sama dan IMEI yang sama. Tuh, kelihatan? IMEI 1, IMEI 2. Keringetan gini nih, lihat nih. Detailnya dapat nggak? Tuh, 7 derajat Celcius, bro. Kemudian layarnya juga masih sensitif. Baiklah, ternyata Realme 6 ini mampu bertahan di kondisi suhu yang cukup ekstrim ya, 7 sampai 0 derajat Celcius. Dan kita lanjut ke tes berikutnya. Jadi bro, selama tadi gua nungguin freezer test, itu gue main pingpong di sini. Tapi tadi gue main pingpongnya pakai bat. Nah sekarang gue main pingpongnya pakai Realme 6. Dan kita akan masuk ke segmen drop test. Jadi so make sure kalian tonton drop test kali ini dari beberapa tingkat ketinggian. Yang pertama mungkin akan kita coba dari meja pingpong sini kali ya. Terus ke bawah. Selain tadi udah gue lempar gitu ya. Dan gak kenapa-napa handphonenya. Dan sekarang kita coba jatuhin dari meja pingpong ke bawah lantai. Umpamakan ini sebagai meja kerja kalian ya, tingginya tadi udah gue ukur tuh kurang lebih sekitar 87 meter ya. Tinggi banget, 87 cm. Dan misalnya kalian kerja nih, kerja depan laptop, aragidik, terus tiba-tiba cewek lu minta dikabarin mulu gitu ya. Tuh kan lu kesel gitu ya, elah nih gak ngerti banget orang lagi kerja, jatohin aja bro. Tuh. Jatohin aja bro. Tuh. Gitu. Kesel, pak gitu kan. Oke, sekarang kita lihat. Kayaknya sih harusnya nggak apa-apa ya. Nggak kenapa-napa sih nih. Tuh, nggak ada yang pecah. Dan memang kondisinya masih oke, nggak kenapa-napa, nggak ada yang retak ataupun pecah sama sekali. Layarnya juga masih oke. Ini sensitivitasnya juga kita cek dulu, masih oke. Tuh, sensitivitas dari touchscreen-nya masih oke. Dan kemudian ini belakangnya juga nggak pecah ataupun nggak retak kameranya. Sebenarnya sini nimbul ya. Mungkin dari ketinggian tertentu dia juga bakal retak. Lanjut aja kali ya, tadi gue lempar main pingpong udah, kemudian jatuh dari meja udah. Sekarang coba kita kalau misalkan lagi ngegame di jalan atau lagi selfie, terus jatuh dari ketinggian ya bahu gitu ya, atau dari dada gitu ya ketinggiannya, kira-kira retak atau enggak. Langsung aja kita coba. Abis lu lempar tuh handphone dari meja kantor terus ke bawah gitu ya, nggak lama cewek lu nelfon, angkat nih, set, ya kan, ngomel-ngomel, lu lemes ya kan, namanya kerja udah capek ya kan, terus lu lemes, masukin ke dalam kantong baju nih, set, ternyata serosot ya kan, heboh si cewek lo. Sekarang kita lihat ini, set, bewok ambil. Nah sekarang kita cek nih, dari hasil lu kesel sama cewek lu, ataupun pasrah gitu kan ya, ngomel-ngomel. Nah ini ada nampak tuh sedikit semacam goresan bekas jatuh. Nih kelihatan tuh kayak ada bompel bekas jatuh gitu. Kemudian kita cek lagi sisi-sisinya dulu ya. Oke, nggak ada, cuman mungkin tadi jatuhnya posisinya ini duluan kali ya. Jadi ini yang bompal gitu. Kemudian di bagian belakangnya aman, nggak ada yang retak ataupun pecah ataupun bopel. Ini juga kameranya masih aman. Kemudian kita beralih ke bagian depan, ini juga layarnya masih aman, nggak ada yang retak. Dan ini sebentar, kita cek sensitivitas dari layarnya. Masih oke ya.
Itu tadi dari ketinggian kurang lebih 1,5 meter, ya kan? Sekarang kita lanjut lagi nih drama-drama cewek yang posesif gitu ya. Drama cewek posesif masih berlanjut guys. Setelah nelpon ya kan, jatuh dari kantong baju, serosot ya kan. Mana cewek nggak pengertian, udah kadung jatuh tuh handphone. Lu makin kesel, lu tendang aja tuh handphone. Ya. Ya. Baiklah, kita cek sekarang keadaannya. Wah, mantul. Nggak pecah bro. Tadinya gue agak worry ya, kamera belakangnya kan nonjol gitu ya. Takutnya pecah atau retak, ternyata ini nggak retak sama sekali. Kemudian ini juga layarnya nggak ada retak ataupun sesuatu hal yang menunjukkan bahwa ini pecah. Cuman ada, nambah lagi nih satu bompelnya di sebelah sini. Selain yang di sini, ada di sini juga. Tuh, kelihatan nggak sih? Ini bompel-bompel. Kemudian ini sebelah sini juga kelihatan bompelnya. Ini juga bompel di sebelah sini, mungkin karena kena pinggiran tangga ini tadi, terus dia tuh bompel ininya nih. Kelihatan ya di kamera ya. Baiklah, sekarang kita coba cek IMEI-nya, bahwa ini masih menggunakan device smartphone yang sama dari tes pertama sampai tes saat ini. IMEI, tuh. Kita masih menggunakan smartphone yang sama. Setelah IMEI, kita cek sensitivitas dari layarnya, apakah masih berfungsi dengan baik, tidak ada kendala sama sekali, nggak ada masalah sama sekali. 90 Hz smooth display. Siap, kita lanjutkan drama cewek posesif lagi bro. Drama terakhir adalah ketika cewek lu masih tetap nggak ngerti bahwa kondisi lu lagi kerja. Dan Doski tetap nelponin lu posesif gitu ya. Terus tiba-tiba lu diputusin bro. Rasanya tuh sakit banget. Sesakit jatuh dari lantai 3 ke lantai 1. Kayak begini nih. Kayaknya sih nggak ada suara pecah ya, tapi kayaknya tekanannya tuh lumayan. Kita cek situasi dan kondisi Realme 6 setelah jatuh dari lantai 3 ke lantai 1. Nampak terlihat dari back cover nggak ada yang pecah ya. Alhamdulillah kameranya masih aman tuh. Realme 6-nya baik. Sekarang coba kita balikkan layarnya. Ya, wajar. Ini pecahnya lumayan, tapi hanya tertuju di bagian sudut kiri atas. Karena mungkin posisi jatuhnya begini nih, des. Jadi karena tekanan yang keras membuat si layarnya pecah. Tapi kamera selfie-nya masih aman, alhamdulillah. Cuman ini LCD-nya udah mati ya, depth pixelnya udah kelihatan tuh. Kita buka dulu. Dan ini harus hati-hati ya bro, karena terdapat serpihan-serpihan kaca gitu. Jadi harus hati-hati banget megangnya. Ini juga banyak banget tuh serpihan-serpihan bekas kaca. Oke. Berakhir sudah durability test dari Realme 6. Sekarang kita review lagi ya ke belakang. Itu pada saat pertama kita melakukan blade test dengan beberapa tingkat ketajaman pisau yang berbeda-beda. Pada saat blade test itu memang nggak kelihatan gores sama sekali. Dan itu pun ada gores cuman tipis banget, nggak kelihatan di kamera dan secara kasat mata pun sebenarnya tipis. Kemudian setelah blade test kita melakukan sand test. Barulah terlihat goresan-goresan setelah kita gesek-gesek di pasir. Wajar ya karena musuh bebuyutan dari Corning Gorilla Glass itu memang pasir. Dan lanjut Bewok melakukan grindstone test. Makin terpampang nyata tuh goresan-goresannya setelah kita pakai gerinda. Dan setelah grindstone test kita move ke splash resistant test. Bewok pada saat itu manggil Dewa Hujan. Terus karena nggak hujan akhirnya kita bikin hujan buatan. Dan kita percikin-percikin air gitu, kita splash pakai air hujan. Dan ternyata itu layarnya tuh masih berfungsi dengan baik ya. Kemudian ini 90 Hz, smooth display-nya juga masih oke walaupun nggak kita tes gaming, tapi kita tes geser-geserin gitu dan memang sensitivitas dari layarnya pun masih oke bro. Kalau nggak salah tuh sekitar 20 detik, 30 detikan gitu kita taruh di bawah air hujan gitu. Kemudian setelah splash resistant test, Bewok melakukan freezer test. Walaupun memang si Realme 6 ini belum mempunyai standarisasi militer untuk suhu yang ekstrim. Tapi nyatanya Doski masih bisa bertahan dan nggak ada fungsi yang berkurang sama sekali. Sensitivitas dari layarnya juga masih oke.
Setelah masukin dalam freezer, kemudian Bewok melakukan drop test. Drop testnya ini kalau lo inget tadi Bewok main pingpong, saking senengnya gue pas gitu ya, gue smash. Terus akhirnya masuk smashan gue dan gue lempar handphonenya, jatuh di meja pingpong. Dan tanpa goresan ataupun cacat sama sekali, cuman ada sedikit gompal aja karena wajar jatuh. Setelah itu drama mulai terjadi. Gue mau ngumpamakan misalkan kalian lagi kerja, terus kemudian cewek kalian ngabarin gitu ya. Ngabarin terus bas jatuh handphonenya dari table ke bawah lantai. Dan itu memang nggak pecah sama sekali, layarnya nggak pecah, kemudian juga kameranya juga nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak, aman. Setelah itu drama kembali muncul, ditelepon gitu ya sama cewek lu, terus kemudian Doski tetap nggak ngerti, akhirnya masukin handphone karena nggak fokus gitu ya, masukin handphone ke dalam saku baju, set, serosot, jatuh gitu kan, dan memang sama sekali nggak retak juga, dari ketinggian kurang lebih 1,5 meter gitu ya, masih nggak retak sama sekali. Terus kemudian makin kesel gitu kan, drama-drama mulai terjadi, akhirnya gue tendang, bas! Dari lantai 2 ke lantai 1, berapa anak tangga gitu, tak tok, dan masih aman layarnya bro. Dan kameranya pun nggak ada yang retak ataupun gompal, gompalnya ada deh, gompal-gompal gitu karena wajar ya, benturan-benturan gitu di pinggir-pinggirnya gompal. Terus drama final terjadi. Ketika misalkan lo diputusin sama cewek lo gitu ya, rasanya sakit banget bro, karena lo lagi kerja gitu kan ya. Terus jatuh dari lantai 3 ke lantai 1, boom, barulah itu retak-retak, ini dia handphonenya. Retaknya tuh memang bener-bener dead pixelnya di sebelah atas, pecah, bukan retak ini mah ya. Pecah, tapi kamera selfie-nya masih aman. Dan kamera belakangnya pun masih aman, gak retak ataupun pecah. Dan ini sekalian Bewok tunjukin bahwa dari tes pertama sampai tes terakhir, Bewok menggunakan device handphone yang sama. Cek emailnya. Tapi ini disclaimer ya, tindakan-tindakan drama yang tadi tuh soal drop test itu jangan kalian tiru ya bro. Kalau kalian diputusin ya cari yang lain. Oke deh, Bewok rasa cukup beberapa durability test yang kita lakukan. Ternyata memang kalau jatuh-jatuhnya wajar aja gitu, nggak bakal pecah. Kecuali benar-benar dari ketinggian. Itu kurang lebih lantai 3 ke lantai 1 tuh kurang lebih berapa ya? Gue inget-inget. 7-8 meter deh tuh kalau nggak salah. Ya wajar, semua smartphone apapun kalau jatuh dari ketinggian segitu tinggi ya pasti pecah dan ambiar bosku. Hatur nuhun banget nih Taraniki buat kalian yang nonton video durability test kali ini untuk Realme 6. Jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif. Bewok pamit, ciao!